buat yang masih penasaran, lebih baik jangan mencari kesalahan orang lain lah pokoknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue di sini, gue Iksan dan gue Bapet di cerita ngalor ngidul. Oke, sekarang gue udah datengin narasumber yang paling banyak requestan di komentar YouTube gue, Ji. Baru kemarin kita ngepost belum ada 2 hari. Udah sih, udah 2 hari ya. Gue ngepost tuh tanggal 10 kalau nggak salah. Jadi udah mau jalan 4 hari dan anak-anak dia tuh paling banyak requestan di komentar, "Bang, undang B, Bang, undang B, Bang." Oke, di sini gue udah datengin 2 narasumber dari anak-anak Ragunan Street. Oke, Bang, di sini dari Bang siapa, Bang, namanya, Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eja Muhammad Paja yang sering dipanggil Acap. Woi, Acap, panggilannya tuh. Iya. Acap. Kayak gue kenal tuh Acap. Kayak lu anak supporter kali, Bang ya. Kalau di kalau anak supporter tuh Acap tuh Alcops. Bener emang ya? Bener. Nah, oke, Bang. Kalau dari ini, Bang, Bang siapa, Bang, namanya, Bang? Mas Dul. Nama aslinya? Ajis. Oh, Bang Ajis. Oke, Bang Acap, Bang Ajis ya. Bang, gua nih pengen tahu nih, Bang, penasaran kenapa sih anak lu tuh paling banyak requestan di komentar? Kalau dari tanggapan lu sendiri nih, kenapa paling banyak, Bang? Ya kalau aneh sih, Bang, ya mungkin apa dia ngelihat aslinya saya kayak gimana. Oh gitu ya. Di ke dunia nyata atau di ke dunia lainnya kan. Mungkin dia bisa nilai sendiri sih, Bang. Bener sih, bener. Apa tuh anak-anak pernah jebol sama anak lo gitu ya? Penasaran, pengen tahu lu tuh gimana sih gitu ya. Nah, kalau di Mas Dul sendiri, lu tanggapan lu tuh lu paling banyak di request di komentar itu tuh tanggapan lu gimana, Bang? Ya, gue mah gimana ya, Bang ya? Kalau gue sih terkenal lah memo tertua, Bang. Iya. Memo tertua, Bang, gitu dah. Warawiri kemana aja, ya, nongkrong sana sini. Mananya jadi dah ya? Iya. Sini masuk, sana masuk ya? Iya, Bang. Tapi kalau buat Ragunan Street itu pertama awal namanya Ragunan Street apa emang sebelum ada nama Ragunan Street nih ada nama lain tuh, Bang? Emang dari awal sih, Bang, Ragunan Street. Ragunan Street itu terbuat dari tahun 2012. Oh, 12. 14 Juli. Itu terinspirasi dari mana tuh ada nama Itu Ragunan Street nih? sebenarnya sih nggak terinspirasi, Bang. Nama yang lain-lain kan kita juga iri. Yang lain punya nama, ya kira kita bentuk dah tuh namanya Ragunan Street. Ragunan Street itu sebenarnya kan street itu jalan. Jalan Ragunan. Jalan, ya namanya aneh kan, namanya nongkrong tuh di pinggir jalan pisan kan. Ya itulah namanya pinggir jalan. Iya. Ragunan Street. Nah, itu tuh Ragunan Street itu terbentuk emang dari awal lu nongkrong apa itu tuh turun-temurun dari atas abang-abangan lu lah kalau kata anak tongkrongan? Oh iya, kalau misalkan abang-abangan kita emang lain, Bang. Kita punya grup masing-masing, cuman kita tetap menghormati. Berarti itu abang-abangan lu tuh punya nama tongkrong lain? Punya tongkrong lain. Tapi tetap gabung kan? Gabung semua. Berarti Ragunan Street itu ya yang sepantaran nama lu lah ya? Iya, sepantaran. Berarti lu pada nih yang mulai Ragunan Street ini lu pada nih. Terutama dia lah ya pionirnya ya. Bang Eja ya kan. Bang undang Ragunan Street, Bang Eja. Ceritanya banyak. Nah, Bang, ketuanya kan Bang Mas Dul kan? Oh, Mas Dul. Ketuanya. Ngomong tadi ketuanya? Kagak, Acap. Oh, Acap ketuanya. Nih ketuanya dia. Cuma Ragunan Street itu tuh maksudnya tetua tuh kemana-mana jadi gitu, Ji. Sama welcome. Iya, welcome. Sama siapa aja. Asal jangan musik dah ya, Bang ya. Benar. Nah, kalau dari anak Ragunan Street nih emang asli situ semua apa dari luar, Bang? Asli. Alhamdulillah asli, Bang. Satu keluarga sih kebanyakan. Kayak di sini masih mentok nih abangnya, mentok sama ngkongnya, kenal mentok semua sama neneknya, kenal semua, Bang. Enggak, kirain gua lu bikin Ragunan Street ada yang rumahnya di Cilandak nongkrong di situ. Enggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Rata-rata emang asli situ semua. Asli situ. Nah, kalau lu nih dari kecil emang tinggal di situ. Tinggal di situ, Bang. Sekolah bareng gua sama dia. Iya. SD bareng. Bareng. Sampai ribut bareng ya. Sampai makan ketoprak bareng, Bang. Ada gue ngumpet di bawah gerobak itu yang ketoprak. Tapi itu waktu dulu
ngebangun Ragunan Street kan pasti ada pahit manisnya tuh bang. Iya. Boleh diceritain nggak nih bang? Penonton nih. Kayak lu pertama-tama nih awal-awal emang udah rame apa lu dari pahit dulu lah, berapa orang dulu akhirnya lu kumpulin sampai Sampai jadi kalau satu. kita buat kayak scoop gitu perkumpulan bang, ya emang awalnya dari pahit dulu. Pahit Kita ya? pengen ngerasain kayak dihina sama orang, ngejatuhin grup kita, ya kan itu kan udah pasti dah tuh. Pasti. Lu ngapa sih buat begituan kan? Kayak lu seakan-akan lu pengen ada namanya. Iya. Kan masih begitu kebanyakan. Iya, kasar Lu kok. siapa sih lu kan gitu. Pengen bati kata lu gitu ya. Benar. Ya pahitnya sih begitu, kita dari omongan tetangga ya kan, apa siapa aja. Berarti emang lu bener-bener daripada orok dong lu temenan itu. Dari orok bang. Dari orok. Iya dari orok. Nah, lu yang lu bilang tadi Ragunan Street itu tuh menandakan kalau lu tuh emang nongkrongnya pinggir jalan banget kan. Kalau boleh tahu nih bang, tepatnya di mana sih bang lu nongkrong itu? Nongkrongnya di Jalan Ahsono RM di Gang Melati. Gang Melati. Berarti pas patung monyet sebelumnya ya? Sebelumnya. Ya, berarti pintu utama Ragunan Ji. Iya. Jadi lu kalau mau nyari koreng lu ke situ aja. Pokoknya pakainya depan kejaksaan dong kan ya. Kita mau welcome kan lu asik, gua santai, lu asik, gua bareng. Cakep. Iya benar. Yang penting jangan usil ya. Iya benar bang. Bener. Kalau lu asik ya lu gua rangkul gitu ya bang ya. Nah bang, yang gua denger nih Ragunan Street masih ada hubungannya sama narasumber yang kemarin gua undang, anak Bos Biru. Dia tuh kemarin adalah sepatah dua kata dia ngomong tuh bawa-bawa nama Ragunan Street. Itu tuh hubungan lu sama Pos Biru itu kayak gimana sih bang? Hubungan kita sama siapa aja sih sebenarnya welcome kan ya. Ya emang etiket baik dah sama Ragunan, sama Pos Biru atau sama Bakin itu. Iya. Itu emang udah kayak keluarga. Iya. Kita saling lah, pokoknya saling support di Support situ, ya? iya. Berarti saling kenal kan. di mana Pos Biru punya acara, lu bisa sempetin datang gitu. Dan di saat lu punya acara anak-anak Pos Biru atau Bakin juga pasti datang. Datang. Nah kalau untuk ribut bareng pernah? Itu kalau ribut bareng mah udah pasti nggak kehitung lah. Namanya udah kayak hitungan Iya, dia sebentar ya. Iya. Tapi itu apa namanya? Kalau misalnya lu ada itu pasti anak-anak Pos Biru dulu tuh ngabarin. Nih bang nih ada konten nih kan. Oh, Kemarin iya, gua denger iya, konten. Ya konten kalau nih, kata konten. kalau kata bahasa bang Salam Iya, konten. 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 Buat konten nih. Itu kayak gitu ngabarin misalnya. anak Pos Biru. ngabarin, pasti kontak dia. Ya di situ juga ada kata-kata tertentu lah kan, kayak apa ready apa segala macam. Iya tuh. Iya itu bahasa tawuran ya. Kalian kalau udah tahu itu anak tawaran parah dah lu. Iya. Nah hubungan lu sama mereka sampai sekarang masih tetap nongkrong bareng? Alhamdulillah bang, selagi silaturahmi kita masih akur ya kan, nggak ada kata perpecahan. Nah bang, kalau di dunia pergangsteran ya Ji, dunia peributan Ini tuh ada dua kubu ada nih. dua kubu. Iya. Ada JG, ada Alstar. Iya. Nah kalau anak-anak lu ini termasuk di kubu yang mana bang? Kalau aneh dimasukin di JG bang. Oh di JG. Iya, salam jali kerikil. Oh, JG. Tapi tuh emang awal mulanya tuh lu gimana bang masuk ibaratnya ikut join. Joinnya kan? sih sama Bakin itu yang saya bilang itu tadi. Oh, iya. Karena Bakin di JG ya lu ikut ke JG. Berarti naungan lu masih Bakin dong, berarti? Bakin masih satu naungan. Ya kalau seandainya anak-anak dia masuk ke Alstar, ya nggak masuk lagi. Iya. Bakin ke JG dia ke Alstar. Tapi ribut bareng ya. Cuman hanya ada teman tertentu yang gitu. di Alstar. Ada. Oh berarti lu nggak ada yang beda haluan juga tuh saat di Ragunan Street. Tapi kan kita kan tetap satu komando. Anak-anak ngomong gua ibarat kata kan gua nih di Ragunan Street komandonya. Komandonya ya semua Iya. di bawah perintah lu lah. Iya. Ya. Ya kita mau sama siapa aja sebenarnya santai-santai aja. Tapi lu pernah tuh bang, ketika lu ngikut sama JG, nah kawan lu ini yang Alstar ikut lagi nih sama Alstar, temen lu yang ikut sama Alstar. Itu pernah ketemu gak tuh? Pernah sering banget. Sering banget. Sering. Cuman ya kita tetep lah. Ya, lu kenal sama gua, minggir lu, minggir iya, dikit iya, lah. iya. Lu jangan sampai ya, lu mau jadi Iya. koreng kan gitu bahasanya. Iya. Minggir dikit. Ya kesana kasarnya gini Ji, lu ketika lu ketemu di jalur, lu kenal dia, ya itu jangan lu lawan, itu bukan lawan lu Iya, gitu. benar. Kan masih ada yang lain yang bisa lu lawan ya kan. Nah bang, gue pengen nanya bang, kalau seandainya JG sama Alstar itu kan itu tuh dua induk ya. Iya. Kasarnya dua kubu lah. Itu tuh emang dia dua-duanya itu emang benar-benar bebuyutan banget bang. Bebuyutan. Berarti Iya. di dalam JG itu ada berapa Scoop. scoop, di dalam Alstar ada berapa Iya. scoop. Pokoknya di dalam Alstar sama di dalam JG itu pasti ribut.
Masih ribut bang, ya kan yang intinya kan itu nama JG itu ya udah inti. JG ya Jakarta Gangster nih kayak siapa, kayak saya nih Ragunan Street, Bakin, yang lain-lain kayak Alstar itu kayak Inggris 21. Oh itu masuk Alstar? Masuknya Alstar dia. Pengetahuan JG. Aku iya baru tahu. Jadi lu kalau mau masuk JG, lu ribut lu sama Alstar gitu. Sendiri tapi ya bang ya? Boleh itu. Sih kunci sih kudu silent sih. Enggak, kuncinya kudu ngaji. Iya. Bang, kalau anak-anak lu nih Ragunan Street punya nggak sih bang musuh abadi, rival itu? Lu kalau ribut tuh paling sering sama dia gitu. Pernah ada nggak bang? Musuh sebenarnya nggak ada bang, musuh pribadi. Nggak ada. Rival tuh nggak ada sebenarnya. Hanya orang yang iseng-iseng doang tuh, yang pada mau ngeledekin anak-anak kita nih. Lagi nongkrong. Mungkin mau ngetes kali dia kan. Ya kita mau jadi terus. Iya, lu lagi nongkrong enak-enak ya? Iya. Diusik ya? Ya sekarang gini aja bang, ya kan lu diusik nih, ya siapa yang gak marah? Pasti, ya pasti ya, masa marah. begitu, kita pakai logika aja. Lu lagi nongkrong, apa lu punya cewek dah? Iya, Kita benar. embat tuh cewek itu, Iya. ya pasti dia marah. Biar Mencak. kata orang cemen juga, Mencak. bisa jadi jagoan kan gitu bahasanya. Apalagi perempuan ya. Ya kalau kita mau bahasa premanisme, kita nggak terkenal nih. Ibarat kata anak muda, bacok preman. Nah kita mau bunuh nih, kita bisa jadi preman. Kan Iya, gitu benar. bahasanya. Naik nama kita. Iya, naik nama kita. Padahal kita anak bawang bahasa. Iya bener ya. Biasa deh buat itu. Bawang. Bener. Berarti ya lu nggak pernah ya punya rival ya? Nggak punya bang. Jadi lu ngeladenin yang emang lu kalau diusik doang gitu. Iya. Anak-anak lu nih pernah nggak warawiri? Maksudnya nggak di kampungan situ aja Oh, lu iya. kemana gitu? Sering bang, sering banget. Itu yang dibilang tadi ngikut-ngikut Bakin. Awal-awal kita warawiri ngegangster. Awal warawiri itu ngikut Bakin. Iya ikut Bakin. Namanya ke timur, ke Bekasi, ke sono tuh Depok segala macem lah. Diajak sama Bakin. Berarti bisa dibilang Bakin guru ribut lu ya? Iya. Emang tuh awal lu pengen emang diajak apa emang pengen dari diri lu sendiri? Kayak lu, Bang. Ikut nih kali ya. Ikut dong, ajak gua gitu. Ya kan sebenarnya kita nggak perlu kayak kita pengen diajak atau enggak. Kita kan di situ cuma buat mencari pengalaman bang. Iya, benar. Sebenarnya Iya. ada Jati yang diri, baik Bang. kita Jati ambil, diri, ya. ada yang buruk. Gimana kan kita ngikutin yang buruk mulu ini. Iya. Tapi selama lu nongkrong di Alfa Midi, lu nongkrong di Alfa Midi kan ya? Alfa Midi. Selama lu nongkrong di Alfa Midi itu yang lu bilang nongkrong di pinggir jalan itu, lu pernah nggak? Maksudnya lu sampai disamperin ke situ, lu jempol sampai kampungan lu dalam-dalam gitu? Oh, nggak pernah Nggak bang. pernah, Bang. Nggak ada sejarahnya. Itu ya cuma sepik-sepik doang lah, ya kan? Oh ngulur. Ngulur doang, Ngulur, sepik-sepik. iya. Ya ujung-ujungnya dia ntar pada motornya keambil. Terus ujung-ujungnya begitu. Datang. Ngemis-ngemis. Ya kadang kalau kita ngulur musuh, dia mikirnya bocah cemen Oh, dia, jebolin gitu ya. Jebol gitu. Padahal mah ngulur. Heeh. Hati-hati. Emang dasarnya dia mau ngonten apa emang pengen nyari jati diri dia buat ini kayak Ragunan Street. Penasaran, Ji. Penasaran. Itu hanya orang penasaran sih bang sebenarnya. Iya, kalau emang dia mau nyari jati diri, dia harus ngelihat diri dia itu siapa. Kan Ya, begitu. sadar diri lah ya. Iya, kalau mau nyari jati diri. Biasa orang-orang kayak gitu basis sakit hati, Ji. Iya. Aku pernah habisnya udah nih, gue Iya. nggak mau tahu nih gue balikin, Iya. jebol lagi. Jebol lagi. Dia lama capek Capek juga sendiri. udah. Nah bang, kalau lu dari lu berdua bang, lu kan kasar lu udah bikin Ragunan Street dari 2012 ya? Iya. Bulan Juli. Berarti kehitung udah mau hampir 9 tahun ya? Iya. Nah dari 9 tahun itu lu punya nggak kejadian paling seru lu nongkrong di situ ribut gitu? Sering, kalau seru mah seru iya. banget itu kalau ribut mah. Sama anak mana bang? Sama anak lagi itu sama anak Tangerang. Itu kita udah sampai masuk. Kita bener-bener kita kepung lah pokoknya. Bener-bener udah kagak bisa ada jalan tikus lagi. Udah kepepet sama anak-anak, udah ditutup sadada itu udah sering. Wah, udah seru banget itu. Udah kepres tuh. Iya. Itu anak Tangerang ke tempat lu? Iya. Iya. Ya ada aja ya. Penasaran kali bang. Nggak, itu janjian apa emang lu tiba-tiba di Enggak itu grup? janjian. Tiba-tiba udah datang. Tapi bocor lagi pas lagi ready tuh semuanya. Kagak dikit itu. Lagi dikit. Lagi dikit. Lagi dikit. Anak-anak begitu bang, alhamdulillah kompak. Kalau misalnya lagi ada kekisruhan misalnya gitu, terus semua keluar. Semua keluar setiap gang. Ah, Oh gitu. iya semuanya nyatu. Enak ya. Nyatu. Biasanya kan ada lu nongkrong padahal di kampungan lu nih. Iya. Lu diusik sama orang lain nih, lu ributin, malah lu yang dirusuhin sama warga lu. Banyak yang kayak gitu, Bang. Kalau kita mah enggak. Tapi bang kalau saya nih
Enggak begitu. Soalnya kasar anak-anak nih nongkrong di pinggir jalan, kasarnya kan jagain kampung sebenarnya. Ya, itu dia. Benar ya. Tapi kan kita juga nggak perlu kayak rusuh segala macam, jangan teman-teman kita kamsi. Iya, kita serobot aja, siapa aja orang masuk, lu siapa kan enggak. Tapi alhamdulillah emang anak-anak ngikutin protap juga yang ada di lingkungan. Iya, harus kayak gitu lah. Iya. Ya berarti anak-anak lu ya udah bener banget lah Iya, kayak bener gitu banget ya. iya. Nah, dia parkir juga kan lahan dia, lahan anak-anak lu ya kan. Kampungan lu ada berkata. Ya bahasanya otonomi daerah lah kan. Iya, bener. Betul lah kita. Iya, putra daerah kita. Tapi semenjak ada ya Alfamidi itu lu ada pemasukan lah ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bang, kayak rokok-rokok aja Iya, kan kita ada ya. nggak sampai minta-minta. Biasa pakai kita emas. minta kali ya. Bang, kan lu kan nih masih satu bendera nih sama Pakin sama Mas Biru. Pernah pet touring bang? Jalan-jalan. Ya. Dan paling jauh tuh kemana? Kalau lagi bertiga-tiga itu? Kan kalau tadi lo ceritain sama Bakin doang tuh. Kalau ini sama Pos Biru Pos juga, Biru. sama Bakin juga gitu. Ya, jalan-jalan mah sering banget bang sebenarnya kalau jalan-jalan mah ya kan kayak kita nggak jalan-jalan nge gangster kita jalan-jalan juga. Ini mau featuring ya jalan-jalan Ya. kayak kita bercanda-bercanda Ya. gitu ngobrol. Lagi itu di puncak mau Bakin sama anak-anak tuh segala macam semuanya ada deh tuh Itu rame. acaranya siapa di puncak? Acara Bakin. Oh, itu konteks mau liburan. Liburan. Terus Bukan ribut gitu Ji. Jadi dia ceritain kalau dia itu jalan-jalan. Jalan, kirain happy. Happy. Ribut mulu otak lu. kirain. Deh, Ragunan dah Ya besok. makanya kalau kita cerita ribut gak ada habisnya bang. Gak ada Iya bisa. benar emang, gak ada bisa. Selama lu ribut nih, selama lu jadi anak Ragunan Street, lu pernah gak sih ngalamin kayak lu ngebacok orang apa lu dibacok gitu? Ya kalau Iya. ngebacok orang atau kita dibacok itu sebenarnya bang kalau bahasa tawuran ya sekarang gini kita kan udah sama-sama siap nih Nah, ya kan kita mau ribut ya kita kan pasti nggak mau juga di pihak kita ada korban Bener ya kan lah, pastinya kan bener. begitu Sama-sama ngotot lah. nah namanya udah ribut itu Iya, udah wajar bener, bang bener, per-perannya lu ribut Iya. ya namanya lu ribut lu kebacok gua juga kebacok itu per-peran kan begitu Pasang badan, ya sekarang kita kayak gini aja kita udah persiapan ribut gua bacok lo atau lu yang bacok gua prinsip anak-anak lu yang harus gua bacok kan begitu ya bahasanya. Harus. Berarti kalau sampai kita kebacok ya emang lagi apes aja ya. Iya. Tapi kalau buat kebacok pernah lu, Bang? Pernah bang, kalau kebacok mah sering. Oh, itu konteksnya lu lagi ribut jatuh apa benar-benar Apa Kalau tos-tosan? jatuh, alhamdulillah nggak pernah jatuh. Kalau tos-tosan dah tuh. Oh, lu kena tos-tosan terus. Tos-tosan pasti. Berarti tembus badan lu ya? Ya tembus bang, ya, tembus lah. Cuman kan kita kan ya mungkin masih diselamatin sama yang maha kuasa. bener. Di atas dia. Bener. Tapi dijahit mah dijahit. Dijahit. Kalau yang fatal banget, tapi sih alhamdulillah nggak ada yang dijahit. Kalau saya mungkin Ajis nih. Nah, kalau dari Bang Ajis. Kalau gue sih bang ya alhamdulillah nggak pernah sih dulu. Pernah dibacok? Pernah. Iya. Pas kapan Ini tuh? dia bang nih, 30 jahitan nih. Wih, Serius? Iya, usus buntut. ya. Dulu, Bang, nggak ada, Bang. Makan mie kali bang. Dia mie bansos. Ya. Kalau ngebacok lu pernah, Bang? Pernah bang. Itu kapan kejadian tuh, Bang? Waktu udah lama bang, pas bulan puasa kemarin tuh. Nah itu Oh, tahun kemarin? Iya terlakai lagi tuh yang gue bacok orangnya bapaknya itu udah bang pokoknya. Oh, iya. Angkatan. Berarti dipersulit banget lu ya? Iya bang sulit sampai nyari-nyari itu ke Ragunan. Tapi situ kan sebenarnya mah nggak ada yang ibaratnya kan dia ngikut. Iya. Ya nggak kalau dia Iya, ngikut bukan salah lu sebenarnya. Iyalah. Kecuali orang lagi ngobrol orang di warkop, jalan, iya. bacok. Lu bagi, iya lu yang salah. Ini kan karena emang konteksnya lu depan-depanan. Udah siap. Iya. Itu tahu resiko kan pastinya. Iya. Tapi tuh lu pas ngebacok tuh emang lu karena dendam sama dia apa emang ya refleks aja emang Lu karena kenal sama orang? orangnya? Enggak. Ya, Enggak bang itu gue jadi ya gara-gara saudara gue kena. Oh. Nah, gue kan nyata tuh kagak mau ikutan ya Iya. kan. Ya, tiba-tiba dia kena ya udahlah. Jadi panas ya Iya, dia. panas, iya. Kalau anak-anak Ragunan kasarnya begitu Iya. bang, jangankan salah, bener aja dibelain kan gitu. Iya, bener. Oh. Ya bagus sih kayak gitu. Iya, Ji. iya. Ya jangan kayak lu tai lu. Gua nggak pernah gua. Enggak tahu ya? Iya. Iya. Dibelain nggak pernah gua. Ya, curhat. Nah, curhat lu mah. Nah bang, kan lu masih muda nih kan? Iya. Lu ada nggak sih regenerasi yang bawa-bawahan lu terus Yang lebih muda yang dari lu lebih lah. muda dari lu dah? Di Ragunan Street tuh lu kan udah muda nih. Ada lagi yang lebih muda dari lu. Banyak, Banyak, Bang. banyak. Oh gitu. Banyak. Biasanya nongkrongan terminal ya coba. Iya di terminal dia Iya. orangnya.
Oh beda tongkrongan. Beda. Iya. Nah itu kan kalau lu kan Ragunan Street, nah kan pasti kan yang tua-tua lu masih punya bendera sendiri nih. Iya. Nah kalau itu ada tuh bang? Banyak. Cuman tapi kalau ada waktunya gabung semua. Nggak ada lu mau bendera itu mau bendera ini enggak, tetap satu. Namanya kan Ragunan kampungan gitu, bahasa kampung lo diisi. Kampung, iya. Ya siapapun juga marah kan gitu. Iya bener Ji. Ya kalau zaman sekarang kampungan ini nih punya tongkrongan namanya 64. RT 6 RW 4 gitu ya. Model-modelnya kayak gitu kan. Kalau kita kan ya terus sih. Tapi tuh kalau dia tuh emang sengaja buat misah bendera apa emang gimana tuh bang? Itu junior ya bang. Junior ya? Iya. Oh, kenapa kan junior kan bisa gabung aja kalau gitu? Iya karena gabung bang. Bisa, cuman emang dari pendirian dia sendiri sih bang, hargain mungkin. Ya kayak tongkrongan nggak mau disamain sama yang tua, mungkin dia mau yang muda kan, kayak kita kan pasti kan beda-beda pengalaman bang. Iya benar. Cuman ada saatnya buat bagi pengalaman kan begitu. Iya, nah, kalau emang kita dia ngikutin terus tongkrongan kita kayak gimana segala macam kan, mungkin dia dari dianya nggak bakal masuk. Iya. Ya kan? Apa yang kita omongin sama ke dia kan belum tentu. Kan biasanya kan tongkrongan kan biasanya kan ada nih kayak dari yang tua nih, ntar ada lagi nih yang muda nih, yang muda kan ada lagi yang kecil nih. Nah biasanya kan senioritas gitu. Tapi lu ada di situ senioritas bang? Banyak senioritas mah. Banyak. Ya kasarnya kalau yang muda nongkrong sama yang tua, dia ngimbangin Ji. Ngimbangin. Itu wajar sih. Kayak seandainya nih lu nongkrong nih, lu umur lu misal berapa sih umur lu? Umur gua 19. 19, lu nongkrong sama umur 25. Pasti lu misal lu sendiri 19, yang lain 25. Lu mau ngecengin siapa? Diem aja kan lu pasti. Gak ada lah. Gua yang dicengin yang ada. Ya iya, kayak gitu ngimbanginnya. Jadi gimana caranya tuh biar tongkrongan tuh nyala gitu loh. Kalau lu nongkrong sama yang tua kan muka lu ikut boros juga ya bang ya. Iya, kalau lagi rambutnya gondes. Iya. Kalau rambutnya gondes kelihatan buat nganggurnya. Buat itu mah. Parah emang. Nah bang, selama lu jadi anak Ragunan Street bang, orang tua lu pernah gak sih bang ngomelin lu kalau lagi ribut gitu, kampungan lu di ini, lu dicegah-cegah gitu? Pernah? Sering bang, kalau gitu namanya orang doang, kalau begitu dia sayang. Iya benar ya. Cuman emang anak-anaknya masih pada batu kan begitu, masih jiwa muda lah kan begitu, merah. Wah diusik dikit kan berubah begitu. Bener, iyalah bener, iya. Kebakar jiwanya. Entar lu umur lu tua lama ribut yuk, aduh enggak ada capek banget ya gitu mikirin anak kali iya, benar. udah punya urusan masing-masing ya. Terus gue udah menentukan jalannya sendiri. Saya bahasa udah. Iya. Nah bang, lu kenapa sih bang milih di jalan yang kayak gini, maksudnya yang kayak gini tuh yang ribut-ribut, yang sering bikin onar di kampungan gitu? Kenapa sih lu lebih milih? Kan ada di kampungan itu kayak anak-anak yang biasa-biasa aja gitu, yang ribut, nggak mau tahu lah, mau kampungan gue diserang, kan pasti ada tuh di kampungan kayak gitu ya. Kenapa lu nggak yang ke situ aja sih bang? Ya sebenarnya emang kalau kayak gitu cuma spontanitas sebenarnya kan. Ya. Iya, orang cuman sebenarnya kayak orang itu kayak sama-sama mancing doang sebenarnya kan. Dia nyari gara-gara sama kita timpalin bawah ya. Iya ke bawah. Nah lu tuh emang dari dulu pas kan kalau bocah ada kelihatan nih dari dulu emang bengal nih. Lu emang dari dulu bengal apa emang lu dulunya tuh lu nggak kayak gini gitu? Bengal bang. Oh lu emang bengal dari kecil. Iya emang dasar. Udah mendarah daging ya. Udah daging. Ya so kalau prinsip orang tua sih sebenarnya gitu. Lu boleh ribut. Ya yang penting jangan sampai ngerugiin orang gitu aja sebenarnya. Iya, apalagi orang tua ya kan, kalau kayak kita kena baca pasti yang keluar duit siapa orang tua. Kan gitu, iya sebenarnya. Biar kata kasarnya kalau sekarang kan kita kena ada kolekan bocah gitu ya. Pasti kan iya belum tentu nutup. Ya harus tahu porsi lah, namanya ribut kayak gini kan juga nggak ada untungnya sebenarnya. Kecuali kita belain orang tua, keluarga kita ya kan, itu boleh ada untungnya kan pasti. Keluarga juga pasti diri. Kalau kita ributnya begini-gini aja kan nggak ada untung, cuma gara-gara pancingan, diledekin. Ya kalau panjang yang penting jangan gara-gara perempuan dah. Itu lemah tuh sebenarnya bang. Oh iya lemah. Tapi ada tuh bang kayak di Ragunan Street nih pacaran gitu ya kan, terus crash nih ceritanya, cewek diambil tapi tetap
Oh itu mah masing-masing bang. Oh masing-masing. Ya namanya lu sama tuh cewek, ya udah lo sama dia. Ya, benar. Waktunya lu pacarnya, waktu lu pacaran, waktu lu kumpul sama anaknya sama anak-anak. Yang penting jangan sampai disatuin, karena yang Anda bilang tadi. Ya. Sama yang muda, sama segala macem. Ya waktunya kita nongkrong. Ya kan, tapi kan dulu ngomong yang salah aja masih yang benernya masih kita bilang. Nah itu kalau urusan pribadi itu udah nggak, udah urusan dulu kalau pribadi bang. Tapi kalau urusan kayak satu, misalkan bendera kita itu semuanya. Iya. Ya kalau perempuan mah lu minta tolong ke tongkrongan diketawain sih. Iya. Ya kan jiwa laki kan buat jagain perempuan sebenarnya bang. Iya. Ya kalau lu kayak lu sendiri nih, lu sayang sama dia, diusik lu ngadu ya, mending gak usah pacaran lu. Ya cuman kan mungkin anak-anak ya bisa ngasih masukan juga dikit buat temen kita juga kan, apa masukannya udahlah ya kan, beli gitu cewek begitu mau diapain sih ya gitu, masih ada lagi yang banyak gitu bang. Bener. Kayak Ajis nih jatuhnya dia yang kata makanya dia main motor tua, ya ada motor tua harus diperbaiki tapi bukan mencari yang baru kan begitu mas. Iya banyak tuh kata-katanya bang. Iya. Kata-kata yang dari motor tua setia semua deh. Iya. Itu udah pasti kotes parah itu. Alhamdulillah sih gue sama cewek gue. Iya. Ini depan kamera doang ya. Oh enggak ya, bener ya. Benar terus gue. Tapi kuncian banyak bang. Ada. Gue disadap sih. Ya marah. Apa sifat tadi cewek lu bang? Itu saking sayangnya Ji. Oh iya benar. Ya kalau nggak pernah pacaran diem aja Ji. Iya marah gitu aja. Bang, berarti yang tahu gimana Bang Eja, lu udah kenyang banget, udah hafal banget lah dari gimana ya? Dari Orok, cuy. Dari Orok ya temenan ya. Berarti kayak yang orang di luar ngomong Bang Eja begini, Bang Eja kayak paling susah dijebol itu bener Bang? Bener Bang. Emang tembok ya? Iya, kadang tembok Ragunan. Tembok Ragunan. Kalau mobil aja tank jadi. Bisa jadi ini juga fighter. Kan ada di bio juga ada bang, Ragunan Street. Kita bukan yang terbesar tetapi mematikan. Wih, mematikan gokil. Pokoknya kalau udah mau percaya lihat IG-nya. Coba dikepoin enggak apa-apa. Kalau enggak di privat. IG tapi di privat ya Bang ya? Di privat. Itu gue lihat kalau nggak salah followernya ada 8.000-an ya? Ada. Itu real apa? Real. Oh, nggak fake. Nggak fake enggak? Nggak real. Oh biasanya pengen pasos nih, pakai follower fake gitu. Real itu bang. Iya. Itu dari nol bener-bener. Dari nol. Berarti perjalanannya panjang lah ya. Panjang. Nah, kalau anak-anak lu kan ada Instagram kampungan atau gangster, kalau ribut di video di upload gitu. Anak-anak lu pernah nggak kayak gitu? Wah sering itu dulu. Iya. Sekarang udah nggak pernah. Ya udah nggak pernah. Ya gara-garanya ya gitu. Cybercrime ya. Iya. Kan ada kasusnya tuh di upload. Wah lihat ada ribut sini nih. Udah disatronin kampungannya jadinya. Pernah tuh lu. Kan kalau kemarin gua denger tuh anak bos dulu sambil nge-lab tapi emang aja. Tapi lu gitu bang? Itu pernah. Pernah sering sebenarnya sih kalau ribut. Jadi jatuh bang. Sering. Apa mulu sih ke korbannya? Apa lu? Diambil, tapi diminta balik lagi, dibalikin. Perberan. Kalau kita mah ya banyak juga bang sebenarnya, kayak yang lain-lain gitu ribut di Ragunan, motor ada yang kesita nih sama kita balikin. Oh enggak enggak, kata denda lu tebus gini nggak ada bang. Per-peran, kayak lu dibacok juga, lu kebacok sama anak-anak, udah per-peran. Gitu aja sebenarnya sih. Nggak usah nuntut ya. Kecuali ada motor yang sekiranya bagus atau barang-barang bagus, itu kita larinya ke pihak yang berwajib. Oh gitu. Pasti tuh. Pasti kita balikin ke pihak yang berwajib. Kita kasih ke polisi, kita anterin nih. Oh ya udah, ntar temuin aja gitu segala macam, itu urusannya udah dia. Urusan dia lah ya. Yang penting kita udah nyerahin lah ya. Nah berarti seandainya nih ada musuh motor ketinggalan nih, lu sita nih, ketika dia ngambil malu banget dong ya. Iya sebenarnya. Biasanya yang ngambil bukan dia bang. Oh gitu. Saking malunya ya. Iya. Ya, sering tuh. Palanya bukan. Sering yang begitu. Sering paling gitu. palanya. Sering gitu. Sering. Oh enggak, ini tukang warung yang menjelang menjadi bapak. Iya ya. Kayak dulu ya. Tapi emang bener Ji. Keren juga Ji anak-anak Ragunan sih. Kerennya gini Ji. Jatuhin mental. Jadi ketika motor lu keambil, itu motor nggak diapa-apain. Kalau lu mau ambil aja gitu. Emang berarti dasarnya dia orang hobi buat tawuran apa emang? Iya, bukan buat kriminal. Bukan niat ngambil banda orang ya. Itu emang udah bener fakta itu bang. Itu emang udah jelas. Nah anak nggak ada yang sampai begitu.
Tapi sering banget bang tuh orang ngambil motor di kampung. Sering kalau itu mah. Kalau lempar-lemparan tuh pasti gue balikin bang. Iya. Gokil. Balikin. Nggak ada yang sampai dihancurin. Enggak ada. Nggak. Ya ribut mah ribut ya. Niatnya buat tahun pernah lagi itu pas saya lagi almarhum saudara ada yang meninggal, ya kan? Bawa keranda. Lagi bawa keranda nih. Ribut musuh. Lagi gotong keranda? Lagi gotong keranda. Siang-siang dong berarti itu. Malam. Itu. Subuh. Subuh. Oh, keranda baru mau dimasukin ke rumah. Iya, lagi aneh ngambil dari masjid. Masjid. Mau ke rumah. Oh, diguyurin air keras sana. Buset. Iya. Waduh. Mendapat motor 4 itu. Motor 4 dia berkabur. Dia yang musik, dia yang kabur. Iya. Itu sering banget kayak gitu ya? Sering. Gokil. Belum lama juga motor Scoopy baru juga tuh. Abang, tadi kan kata lu anak-anak lu tuh kalau disamperin ke pokoknya musuh kalau udah nyamperin ke Ragunan susah pulang lah ya. Iya. Itu udah kebanyakan kayak gitu, Iya. apa motor keambil. Iya. Nah, itu tuh anak-anak lu bisa kayak gitu tuh punya pegangan. Kalau kasaran anak sekarang lagi-lagi nih gue bahas nih. Wapak lah ilmu kebal tuh. Iya. Itu iya apalah gitu ya. Itu bener anak lu emang ada gituan apa gimana, Bang? Kalau pakai gituan bang sebenarnya tergantung dari keyakinan kita. Kalau emang kita ada, kita yakinin tuh. Yang penting anak-anak sih semuanya prinsip begitu bang. Ilmunya yang penting ilmu selamat. Selamat dari bacok, selamat dari kita hal-hal yang itulah pokoknya yang di luar nalar manusia. Ya. Atau kita mati, atau kita ketangkap apa sih kan gitu. Apalagi bahasa tawuran. Pasti kan senjata tajam lah gitu. Pasti kan melukai, sama-sama melukai kita. Yang penting sih itu anak-anak sih keyakinan pakai ilmu kayak wapak lah segala macam. Penting anak-anak ilmunya ilmu selamat aja sih bang. Berarti kalau dibilang ilmu kebal bukan ya? Bukan. Ilmu selamat. Ilmu selamat aja. Ilmu selamatan ya. Iya. Ya benar sih. Jadi ya buat melindungi diri ya. Iya. Nggak ada kayak wapak-wapak. Nggak ada ya. Jadi ya lu keyakinan ya keselamatan sama ya Maha Pencipta lu aja Iya, ya. Maha Kuasa bang. Yang penting mah manja wajada. Manjada wajada. Kalau Ajis bersungguh-sungguh ke rumah janda. Ya. Kalau dari Bang Ajis sendiri lu mah kayak gitu apa enggak sih? Kalau gue sih bang, walau alam bang ya. Kalau emak gue pernah cerita katanya sih gue ada katanya. Turunan. Iya. Nah kalau kayak gitu tuh gue sih lebih fair yang kayak gitu bang. Maksudnya tuh lu punya ilmu karena lu turunan gitu. Kalau kayak gitu kan apa dulu engkong lu yang punya, apa dulu baba lu yang punya ya kan? Kalau zaman sekarang nih, gue bukan asal tahu ya, emang udah kebanyakan ya. Kalau gue salah koreksi. Anak-anak sekarang nih, anak SMP dibacok udah nggak apa-apa. Dia ngaji, beli ilmu lah di mana gue nggak tahu tuh asal usulnya. Kadang nonton juga di video sampai pelukan berantem. Wah itu Gila kadang-kadang. Iya. Tapi lu itu nggak sih, maksudnya lu juga denger nggak sih kayak gitu-gitu? Lu juga tahu Dengar sih? bang, dengar. Ya kalau begitu sebenarnya bang kita jatuhnya kan ya kalau bisa dibilang musyrik sebenarnya kalau kita percaya gitu kan. Bener. Kayak wapak itu cuman perantara doang. Kita menduain Allah dan menduakan Allah. Ya sebenarnya kayak gitu ya kita bisa juga karena dari ituan juga kan emang sih tergantung keyakinan gitu sih bang. Bener dah kalau urusan begitu kita juga nggak begitu paham. Kalau emang kita mau belajar kayak tentang keilmuan begitu mendingan kita dari awal. Kalau emang kita mau belajar dari awal ya. Jangan langsung instan. Banyak kan instan bang sekarang bang. Banyak yang gila sekarang. Tapi kalau seandainya kita ngomongin wapak ya bang ya, itu kan kendali diri lu sendiri lah. Lu nggak bisa ngomong, lu jangan pakai kayak gini, lu nggak bisa ngelarang orang lah, kasarnya gitu. Ya dia punya pilihan sendiri. Dia yang pakai wapak, ya positif negatifnya ya dia yang terima ya kan ya. Jadi ya kalau seandainya ada orang pakai wapak ya itu hak lu lah gitu ya. Bukan ya nggak dilarang juga ya. Yang penting dipergunakan dengan baik dan benar. Ya kadang gua kesel lah sama anak sekarang wapak dijadiin sotoy-sotoyan bang. Benar bang. Jadi mainan gitu. Oh bangga. Iya bangga. Kan kalau kita dulu punya ibaratnya keturunan gitu gak enak gitu lalu gimana. Sekarang kayak nunjukin dia. Iya orang kayak gitu berarti dia nggak tahu dampaknya bang. Benar. Awalnya dong dia tahu oh begini. Padahal dia dikendali nama setan. Iya setan yang ngendalin dia. Kalau dulu kan kasarnya yang diem justru lebih serem bang. Ya. Itu dia berarti makin ilmu padi tuh. Semakin merunduk. Iya itu ilmu padi. Semakin dia tinggi semakin merunduk. Kalau padi kan begitu.
Kalau zaman sekarang dia punya ilmu udah tinggi, malah buka-buka baju bacok tuh, bacok. Iya, itu Kapolri itu. Itu dia berarti pakai ilmunya ilmu kudu, Bang. Oh, ilmu kudu. Kudu lari. Kudu lari benar. Justru yang kayak gitu-gitu yang gua tahu ya, justru yang kayak gitu malah jebol Bang apa. Bener, tak kabur dia soalnya. Tak kabur soalnya. Nah, kalau anak tak kabur, enggak bakal kabur. Ya, tak spasi kabur. Kalau itu tak kabur disambung. Iya. Si kabur. Iya, intinya jangan tak kabur Ji. Jadi kalau lu punya ilmu ya lu kalau tak kabur malah ntar ya yang maha kuasa ya nyabut tuh ilmu. Benar, Bang. Karena kita nggak buat bisa memanfaatkan yang baik. Kalau percaya sama yang ilmu. Bener. Kalau ilmu itu kan kayak buat mendesak. Benar, Bang. Ya kayak tadi lu bilang ilmu keselamatan. Benar. Di saat lagi mendesak ya lu ada keselamatan. Benar, Bang. Kalau dari lu sendiri nih, pengalaman lu tawuran-tawuran gitu, pernah gak sih ketemu sama orang yang dibacok agak ngapa? Lu udah tos-tosan nih, lu bacok ngapa-ngapa. Pernah gak sih pengalaman ketemu kayak gitu? Ya kalau begitu pernah, Bang. Ya mungkin dari senjata tajam kita kurang tajam berarti sebenarnya. Oh, kalau kayak gitu ngambil itunya dari situ aja ya. Iya, enggak usah pakai ilmu kebal, Bang. Enggak perlu, namanya orang ya. Sekarang namanya manusia punya darah. Apalagi ketemu senjata tajam, pasti berdarah, Bang. Enggak mungkin kagak. Bener. Kecuali lu ternyata dari batu. Ya boleh, enggak jebol, ya kan? Tapi lu pernah itu, Bang, kayak pers ributnya sama orang kayak gitu. Kayak kaget gak sih? Aduh kan dibaca. Enggak sih, kalau gue sih Bang enggak pernah kaget. Berarti lu langsung ngambil positifnya aja ya? Iya. Emang biar gue kurang diasah nih gitu ya? Itu kan namanya ribut kan begitu. Iya, berarti kan kita persiapin apa sih Bang kalau kita ribut? Bahasa ribut kan begitu apa? Senjata kita sebenarnya. Sama keberanian kita aja gitu udah sebenarnya kalau kita ribut. Bener. Iya. Ya kadang kita udah ribut nih. Kadang anak-anak sekarang gini Bang, kita udah ribut, misalnya ribut sama anak mana nih, kita ngebacok dia, nggak kenapa-napa, besok udah rame nih, dia dibacok nggak kenapa-napa nih, giliran ribut sama kampungan lain kena, nah di situ kayak, oh ternyata biar gue kurang tajam. Iya, gitu aja sebenarnya Bang. Kalau dia pakai ilmu mah, kalau misalnya kita lihat dia mau kita bacok terbang, wah kuntilanak kan? Iya, boleh dia pakai ilmu. Lebih ngeri. Berasa hidup di zaman Pitu. Iya, boleh deh. Seram banget deh kalau begitu. Kita juga belum mulai udah kabur kita gitu loh. Pas sampai mau lawan setan gitu. Setan ketemu setan dia mati dah berdua. Tapi kalau buat tanggapan lu berdua nih dari Bang Ajis dulu deh. Kalau dari Bang Ajis, tanggapan lu sama anak-anak sekarang yang kayak gitu-gitu gimana sih Bang? Tanggapan lu? Ya gua mau biasa aja Bang udah. Ya dia mau ngaji kalau beda-beda aja dah Bang. Beda pikiran sama gua. Ya urusan lu ya gitu ya. Iya, buat kita masing-masing aja. Tapi ketemu di jalur sama orang-orang kayak gitu lu nggak pernah takut Bang? Ya biasa aja Bang, gua orang sendiri juga jadi ya? Iya. Kalau dari Bang Eja? Kalau aneh sih Bang, tanggapan lu? Buat orang yang masih pada pakai begitu, gunain yang bener aja ya nggak? Kita jangan buat sombong sebenarnya Bang. Lagi juga nggak ada gunanya kan? Kalau emang kita mau pelajarin ilmu kayak gitu lebih baik dari awal. Jangan taunya kita maunya instan terus. Ya kalau misalnya kita nggak tahu begitu, dan juga kita nggak bakal tahu dampaknya akhirnya kayak gimana buat itu ilmu sendiri, karena kan kita nggak bisa memanfaatkan yang baik. Bener, harus bisa pikir panjang ya Bang. Iya bener. Kita pikir pahitnya dulu ya. Cukup lah kalau bisa yang masih pakai begituan, kok buang-buangin aja kita. Jadilah yang baik kan, tapi kita bukan terinspirasi, bukan buat menjadi orang baik, tapi jadilah yang terbaik. Jadi yang terbaik. Gitu. Kita emang bukan yang terbaik, tapi berusaha jadi yang terbaik. Bener Bang. Ya pokoknya kurang-kurangin lah begitu sebenarnya kalau buat pakai ilmu begituan. Ya mendingan kita pakai ilmu dunia akhirat aja udah. Bang, tapi karena lu sering banget ribut ya, dari yang gua tangkap dari cerita lu, hobi ya. Hobi. Udah masuk hobi tuh. Orang kan hobi mancing, ini hobi ribut. Nah, lu kan paling sering banget, justru lu tuh nggak pernah nyari masalah dulu, justru orang lain tuh nyari masalah di kampungan lu. Berarti lu ribut secara nggak langsung di tempat tinggal lu lah ya. Nah itu tuh pandangan dari warga situ tuh apa? Lu nongkrong di situ meresahkan mereka apa gitu? Enggak sih? Enggak, kita mengikuti protap Bang. Dengan di lingkungan. Kita tetap izin sama RT setempat juga. Sama RT juga izin. Kalau mau ribut nih, itu izin Bang, pasti nggak mungkin enggak. Serius? Dikasih kayu doang. Paling kita disiapin, dikasih tongkat, tapi itu batasnya di dalam portal. Tapi kalau dia udah masuk dalam portal, baru kita suruh duduk balik. Tapi kalau misalnya enggak, itu udah luar tanggung jawab RT.
itu tanggung jawab yang berwajib. Oh gitu. Tapi kalau anak-anak jaganya di dalam itu di depannya portal, tapi bukan kita. Kalau kita kan di depan itu polisi ya. Iya. Tapi kalau kita di portal itu kan selingkungan. Itu masih hak lu lah. Hak RT lu. Tapi serius itu lu kalau ribut izin sama RT? Izin. Kita disiapin pasti. Cuma itu juga enggak pakai sajam. Itu bambu rotan doang. Balok gitu doang. Tapi RT ngomong gitu, gue mau apa nih? Ada yang diserang nih, tapi RT lu ngomong gitu, udah serang. Iya. Lah begitu bang. Jagain kampung gitu. Iya. Cuman dilihat dulu posisinya. Kalau dia di jalanan aja, ya udah. Jangan. Diemin aja. Tapi kalau udah masuk ke portal, itu boleh. Tapi biasanya masuk dulu tuh baru keluar. Apa gimana? Ya anak-anak banyak kan dari luar dulu, tapi kalau udah misalkan mau diserang nih anak-anak ngumpet pakai gerilya bang. Iya. Anak pada ngumpet dulu. Harus pakai taktik lah. Otak ya bang ya. Iya, pakai nafsu aja mah kita habis. Benar. Kasarnya kalau kita ribut di jalanan, kita kena juga sama angin ya kan? Benar. Nangin. Jangan lupa sekarang kena masuk angin dikerok. Iya, dikerokin. Kalau seandainya di dalam tuh angin tahu lu yang diusir. Bener nggak? Bener. Oke, siap. Jadi terus masuk akal. Oke, kalau mau ribut pakai jaket biar nggak merah. Nah bang, tapi gue balik lagi nih ke tongkrongan atau nggak ke gangster. Sekarang tuh di Instagramnya lah, entah di mananya tuh ada kata embel-embel pembasmi kesombongan. Tapi justru dia yang sombong gitu. Itu ya sebenarnya bang, jatuhnya dia orangnya yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau gitu sebenarnya dia bilangin seseorang tapi dianya masih ngelakuin. Nah, kan lebih baik kita cukup nggak tahu aja, cukup kita tahu tapi ya udahlah, nggak usah pakai lu ngasih tahu seseorang tapi diri lu masih begitu. Iya. Gitu. Iya emang. Iya. Harusnya kalau lu udah bisa ngasih tahu orang, lu tuh udah harus nerapin apa yang lu kasih tahu. Bener bang. Ya kalau saya kan saya bilang tadi, saya bukannya mau jadi orang baik, tapi ya juga kan bukan terinspirasi buat orang jadi baik, tapi kita jadi yang terbaik. Iya. Ya kasarnya lu dah nih berdua nih, lu nyamain penonton nih. Iya. Lu jangan pada ribut. Besoknya lu ribut lagi. Kan jelek jadi nama lu. Iya benar bang. Tapi alhamdulillah sih bang nih semenjak Covid itu nggak pernah. Udah nggak pernah sampai sekarang. Iya, udah alhamdulillah nggak pernah ribut kita. Itu nggak pernah apa emang musuh udah segan aja. Udah segan mungkin. Segan sih kalau saya sih percaya begitu aja. Ya sekarang lu nyari penyakit aja, lu nyari koreng kan gitu. Iya benar. Sekarang mah rusak udah. Saya nggak pernah bang namanya nyari gara-gara gitu, segala nggak pernah sih. Iya. Nah bang, dari yang lu bilang tadi, lu kan terakhir ribut berarti awal-awal Covid, udah abis itu nggak pernah ribut lagi ya? Nggak pernah. Nah berarti sekarang nih sampai saat ini ya mudah-mudahan ke depan enggak. Enggak, tapi kalau buat berhenti, kalau menurut gua munafik sih bang. Iya. Stop sampai benar-benar udah nggak pernah ribut gitu. Di umur lu yang sekarang nggak mungkin banget sih kalau. Iya bang. Ya kan itu kan ketergantung sama kepribadian masing-masing bang. Bener, susah soalnya kita mau megang omongan kita sendiri sebenarnya ya dari diri kita sendiri sebenarnya sih. Ada juga yang mancing. Ada juga ya karena pancingan orang. Ya kan ribut banyak juga bang tipe-tipenya sebenarnya. Awal mulanya ada cewek, ada gara perkumpulan, ada juga dari keluarga. Ya kan saling menghina. Apa dari pekerjaan kan bisa aja. Bener. Itu kan jatuhnya ribut juga. Ribut. Bukan ribut satu doang, ribut banyak sebenarnya. Tapi kan channel-channel podcast kayak gue sekarang ini, kayak anak-anak CNN gini kan sekarang dia itu menyuarakan hashtag stop tawuran ya kan. Kalau menurut gue sih kalau bisa berhenti, kalau bisa stop tawuran. Kalau menurut gue pribadi, kalau untuk stop gitu nggak bisa bang. Nggak akan. Lu harus pribadian lah. Bener. Ya lu lagi di masa ini gitu loh. Nanti juga lu bakal ngelewatin masa ini, udah akhirnya capek. Ntar nerusin bawahan lu. Pasti ada masanya bang kayak gitu bang. Ya intinya gitu aja sih. Kayak yang kemarin gue bilang di anak pos biru, pinter-pinter bawa badan. Kalau ribut takutnya di saat nanti lu udah berkeluarga, di saat takutnya nanti lu udah waktunya berumah tangga, udah waktunya nyari duit, apa tangan lu gimana, cacat. Kalau orang itu sih bang, orang mengatasnamakan ke stop tawuran itu cuman buat alibi aja sih sebenarnya. Tapi kalau dia masih ngelakuin, dia kan malu sama hashtagnya. Udah dilihat sama ratusan orang yang tadi udah berniat baik, alhamdulillah, ya nggak udah pada benar, nggak taunya masih berulang.
malu, apalagi hashtag. Wow, itu udah tertulis bang. Tertulis. Ya kan kalau gitu. Itu lu kliknya langsung keluar semua tuh. Oh iya, itu dari mulut coba. Mereka yang penting dari hati, bang. Bener, kalau dari mulutnya kan nggak bakal bisa. Iya, kita. Bener. Dari mulut burung beo juga bisa ngomong. Iya. Ya, iya sih mulut itu apa sih namanya? Harimau. Mulutmu harimaumu. Bener. Itu tuh paling gampang berbohong ya dari mulut lu. Mulut lu bisa bohong tapi hati lu nggak bisa bohong. Iya. Nah bang, kalau anak-anak Ragunan sih sekarang nih kesibukannya ngapain bang? Mancing. Itu udah jaminan tuh. Udah jaminan. Mancing ngebolang lah, istilah kasaran. Namanya Ragunan kan ada hewan apa aja kan. Lu mancing di dalam Ragunannya? Di dalam, di kali. Di dekat kandang gua ya. Oh iya tahu. Situ kita kalau mancing. Bener. Banyak ikannya bang? Banyak. Iya, asal kita kuat aja gentaknya kan gitu. Tapi jenisnya banyak sih bang? Apa cuma satu doang? Jair doang ya? Banyak lah. Jenisnya banyak? Banyak, ikannya ada ikan gabus ya kan gitu. Gabus ada ikan kerapu tawar, gabus proso, gabus males ya. Itu kan kerapu air tawar. Iya, kerapu air tawar. Gabus males. Baku banget berarti. Nah, itu biasanya ikan yang habis lu dapetin nih lu jualin apa lu makan, lu goreng gitu? Makan rame-rame lah. Rame-rame bareng-bareng kita bawa rumah buat malu gitu. Iya. Berarti sumber kehidupan lu dari Ragunan ya? Ragunan ngomong. Namanya kita bentuk Ragunan Street. Ya itu. Kalau anak-anak lu masuk Ragunan tuh kayak mancing gitu, itu pas jam pengunjung apa di luar jam pengunjung? Oh enggak bang, kita ngikutin protap yang ada di situ. Kita pengunjung udah nggak ada, kita baru masuk. Karena sekarang gitu ya. COVID, karena COVID ya masuk kita, karena tutup juga Ragunan. Iya. Paling mau masuk kita izin juga sama security. Dulu pernah tuh lagi main skate, main bola. Kita nggak boleh main skateboard. Main skateboard iya. Rasa pembaru dah tuh. Songong. Nggak tahu anak-anak ya kan. Ya anak-anak mah langsung cascus. Iya. Akhirnya dia malu sendiri kan. Nah, itu lu bisa masuk gratis itu, di dalam itu apa ada abang lu apa ada om lu gitu? Enggak. Saudara kebanyakan sih, Bang. Rata-rata dalam situ masih orang masih kenal semuanya saudara. Iya. Kampungan situ ya? Masih kampungan situ, orang asli pribumi. Iya benar sih, pribumi. Berarti rata-rata yang dagang di dalam situ kebanyakan orang situ asli. Situ. Paling kalau kagak orang Jawa. Iya, orang Bagusan tuh juga. Ya enggak jauh dari situ deh ya. Situ ya. Enggak, kirain gua dari Aceh jualan situ enggak ya? Dia naik kapal gitu pulang pergi guys. Jauh amat. Ongkos kirimnya udah berapa duit? Dagangnya. Lu ada nggak sih bang, kalau kayak kemarin kan anak Pos Biru dia punya acara tahunan dan dia tuh kadang ngadain barengnya bareng Bakin, ngadain acara barengnya bareng Bakin. Nah kalau anak lu punya nggak sih acara tahunan? Kalau acara tahunan itu anak-anak punya bang, tapi nggak sampai keluar tour gitu, pasti di selingkup aja. Oh gitu. Karena ya anak-anak nggak mau di luar soalnya emang beda lah bang. Hawanya beda. Bukan hawa beda aja. Apa tuh? Enakan di kampung sendiri soalnya nyaman ya. Iya. Nyamanan di kampung. Mau ngapa-ngapain juga enak. Mau ngapa-ngapain enak. Kalau kayak di luar kan kita perlu izin inilah, izin itu. Ya kalau kita di kampungan ya orang-orang sekitar udah paham loh orang situ. Oh ya situ ya benar. Kan kasarnya begitu bang. Tapi biasanya apa tuh bang acara tahunan lu? Kita kayak makan-makan baca maulid. Iya. Oh maulid itu. Maulid juga, maulid. Berarti satu masjid. Oh ini berarti lu masjid sana budaya. Alhamdulillah bang, bisa ngaji semua anak-anak mah. Berarti lu nih bisa dibilang remaja masjid ya? Iya. Kan nggak bodoh sampai sini. Ada kartu namanya masjid. Berarti lu punya KTA dong. Punya. KTM, kartu tanda masjid. Ya kan anak-anak gitu, naik balik baca Quran, turun balai main pukulan. Iya. Anak Betawi itu. Betawi pada itu ya. Nah, lu kan kalau nongkrong pinggir jalan tuh biasanya ya kalau bulan puasa kan bagi-bagi takjil. Iya. Lu pernah? Oh, pernah Bang. Itu kalau anak-anak alhamdulillah bukan takjil, sembako. Nasi. Oh, lu bagi sembako. Sembako juga, make nasi bok juga. Alhamdulillah tuh Bang. Makanya mudah-mudahan bisa nggak putus gitu bang buat tahun yang ke depan nih, apalagi sekarang di bulan Rajab nih kita mau udah ngedapetin bulan puasa. Hitungan bulan minggu lah, hitungan minggu ya. Nah
lu tuh biasanya kalau ngebagi-bagi itu biasanya di awal puasa apa di pertengahan apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Enggak, soalnya nih mau dicatat sama dia. Dari mau soal nih akhir nih. Enggak ada. Ngantri dah gua. Sampai 3 kali balik kalau dia Bang. Muter. Itu banyak buat kresek kan. Ngumpul di rumah. Abang, kita udah ngobrol nih panjang lebar nih. Udah buat orang yang kepo sama Ragunan Street udah dijelasin sama Bang Eja, sama Bang Ajis. Jadi apa lu kepo dia gimana atau emang lu punya rasa sakit hati sama mereka ya? Udah dijelasin juga kalau jadi apa adanya lah ngomong Bang ya. Nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangi. Boleh ditambahin nggak Bang? Oke boleh Bang. Buat yang masih penasaran, lebih baik jangan mencari kesalahan orang lain lah pokoknya. Ya kita hidup sebenarnya biasa-biasa aja sih sebenarnya kan, enakan begitu sebenarnya. Jangan mencari kesalahan orang lain, ya udah itu aja sih Bang sebenarnya. Jangan maksa orang buat ngelakuin hal buruk ke lu gitu ya. Kasarnya kan lu kalau kayak gitu dipaksa ngelakuin hal buruk Bang. Bener, Bang. Yang tadinya lu nggak mau nganuin dia, lu jadi karena kan kita bukan yang nggak mau ngeladenin, ya nggak? Ya lu manusia, gue juga manusia. Iya. Emang gue takut sama lu kan begitu bahasanya. Bener. Ya kita nggak ada yang takut Bang, anak-anak mah sebenarnya. Selagi kita bener Bang. Iya. Bela diri juga kita. Bener. Emang ustadz-ustadz yang pada bilang begitu semua begitu emang. Kalau jaga kampung, insya Allah dah kayak gitu. Insya Allah ya. Ya karena kan jaga ketentraman masyarakat warga lu. Iya. Nah Bang, kalau dari lu nih Bang, dari lu berdua, dari Bang Eja lu deh buat kedepannya nih, anak Ragunan Street mau gimana nih Bang? Mau lu bawa kemana Bang? Apa lu mau terus-terusan kayak gini kah? Ya kedepannya mudah-mudahan sih anak-anak buat jadi yang baik lagi lah, pokoknya yang terbaik. Kita ngurang-ngurangin lah pokoknya yang namanya negatif. Kita lebih banyakin positif lah kalau bisa. Jangan ke negatif terus. Iya, kita harus ada nilai plusnya juga buat kampung kita. Benar. Jangan sampai ada namanya suatu keburukan lagi. Kita kan juga nggak mau gitu. Dihujat apa segala macem. Apalagi kasarnya orang tua lu di situ dipandang lah. Iya. Ya kan? Punya anak kayak gini jadi ya orang tua lu yang kecoreng. Iya, sebenarnya Bang. Ya, nah, kalau dari Bang Ajis ke depannya mau gimana Bang? Ya, ke depannya semakin maju aja dah, Bang. Semakin di depan. Ada. Jadi kita mah kurang-kurangin dah berantem. Kurang-kurangin, benar. Buat kata selagi ada ya lawan. Asal jangan musik ya Bang. Selagi ada ya ada. Jangan mencari. Iya. Kayak kemarin gue bilang, mendingan lu lagi tenang tapi lu diusik. Jangan orang lagi tenang nih lu usik. Salah lu. Oke nih Ji, pertanyaan udah kelar nih Ji. Maksudnya udah cukup lah ya. Yang orang penasaran udah kejawab semuanya. Terus juga tadi Bang Eja nambahin buat orang-orang yang masih penasaran ya. Nah, lu gedein dah tuh suaranya ya. Lu fullin volumenya pakai headset ya. Biar merdu suaranya Bang. Kalau bisa dikasih lagu TikTok. Nah Bang, gue sekarang mau minta kata-kata positif dari lu berdua nih. Biasa kayak quotes gitu. Buat orang-orang di luar sana yang masih gak ribut atau orang yang masih penasaran apa gimana. Nah, kalau quotes dari Bang Ajis dulu deh Bang. Oke Bang, lu kata-kata positif dah. Bang, Bang. Kayak gimana tuh? Ya kayak misalnya quote lu dah biar yang paling masih gila berantem. tetaplah jadi sendiri karena hidup tuh ada kayak gitu-gitulah. Ya intinya mah udah stop aja lah tawuran ya kan, gak usah tawuran lagi. Selagi ada mah udah gitu aja Bang. Gua selagi ada ya lawan, kalau nggak ada ya nggak usah nyantai nongkrong. Iya, mending adem-adem aja ya. Iya, bener. Nah, kalau dari Bang Eja kata-kata positif. Biasanya nih Bang Eja nih keren kata-katanya nih. Dia bijak Bang. Bijak ya. Kata-kata positifnya begini aja sih Bang. Ya jangan mencari kesalahan orang aja gitu. Sebenarnya kita jangan mencari kesalahan orang aja. Pokoknya itu aja sih Bang yang terpenting. Saling introspeksi. Iya, saling introspeksi diri aja sebenarnya. Lu siapa dan gue juga siapa. Lu diri lu sendiri dan gue juga diri gue sendiri. Gitu aja kita tinggi sama pendirian kita sendirilah pokoknya. Jangan sampai terpancing sama orang yang nggak tahu dampaknya kayak gimana. Itu kan bisa orang yang bisa ngejatuhin kita sebenarnya. Yang ngomong begitu. Sebenarnya kita nggak ngelakuin itu ya. Iya. Tapi lu sih ini kan gini-gini. Lu telan mentah-mentah. Itu yang bahasanya lu diajak nyebur ya lu ikut mau nyebur. Iya, gitu. benar. Orang lompat ke jurang lu lompat juga. Tapi kalau lompat ke kandang buaya mau enggak. Caplok langsung ya. Iya, mendingan berenang aja kita ya sama gitu. Nyebur mendingan nyebur ke Ragunan dah sekalian sana. Oke Ji, cukup Ji ya. Cukup.
Dan buat lu semua nih yang udah nge-request anak Ragunan Street, Bang Eja, udah gue datengin langsung. Ya, makasih banyak. Palaannya gue datengin langsung sama tempelannya Bang Ajis. Udah gue datengin. Makasih. Buat lu semua yang mau nge-request narasumber selanjutnya, pokoknya lu komen terbanyak itu yang bakalan gue datengin sih Ji. Iya. Gue usahain banget pokoknya lah. Kayak kemarin gue baru gue upload, gue liat komentarnya situ, Bang undang anak Ragunan Street, Bang Eja. Akhirnya di situ gue cari tahu. Kebetulan temen gue adalah yang berhubungan sama anak Ragunan Street, jadi gampang komunikasinya. Alhamdulillah sih di situ Ji ya. Kita punya temen ya, emang dia panutan dari segala panutan ya Ji ya. Nanti dia bapak apa abangnya? Abang Gangster ya. Pokoknya buat lu semua yang mau request narasumber selanjutnya, komen paling banyak. Atau enggak lu bisa DM langsung ke IG channel, nanti gua taruh di bawah. Nah, sekian dari gua berempat, Bang Eja, Bang Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ngalor ngidul.